Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Kuripan. Jurusan saya yaitu Teknik Pertanian dengan minat STIK dan NIM 23523. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang atau eh, tugas eh, daripada mata kuliah drone ya. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu untuk menganalisa atau memberikan penjelasan yaitu tentang kelebihan dan juga kekurangan dari tiga jenis drone, yaitu adalah drone multicopter, fixed wings, dan juga pitol ya. Baik, lanjut saja kita kepada selanjutnya. Presentasi ini membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan tiga jenis drone yaitu multicopter, fixed wings, dan VTOL serta aplikasinya pada masing-masing. Baik, kita masuk kepada pendahuluan terlebih dahulu. Ini adalah multicopter. Multicopter memiliki kemampuan vertikal lepas landas dan mendarat stabilitas yang baik dalam angin, serta kemampuan manuver yang tinggi. Mereka umumnya lebih mudah dikendalikan dan cocok untuk pengambilan gambar udara. Baik, ini lebih seringnya untuk digunakan pada untuk atau lebih umumnya adalah pengambilan gambar dari eh, dari udara ya atau dari atas seperti itu. Sehingga dia dibutuhkan stabilizer yang sangat memadai karena apabila nantinya stabilizernya atau pengendaliannya sangat rumit, alhasil untuk pengambilan gambarnya nanti eh, akan terjadi tidak maksimal seperti itu. Kemudian kekurangan multicopter tersendiri yaitu adalah termasuk waktu terbang yang terbatas akibat penggunaan baterai yang lebih besar. Kemudian kapasitas angkut yang relatif rendah serta kecepatan yang lebih sedikit dibandingkan dengan fixed wings. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat segi daripada kapasitas baterai memang eh, dia itu eh, berbagai macam jenis baterai-baterai daripada drone ini. Akan tetapi pada multicopter sendiri dia dibatasi seperti itu. Kenapa? Karena dia lebih banyak untuk menggunakan eh, tenaga yang sedikit agak besar seperti itu. Jadi kapasitas angkutnya yang mungkin juga relatif mudah seperti itu. Lanjut kita kepada aplikasi multicopter. Multicopter sering digunakan dalam fotografi dan juga videografi udara. Pemetaan juga boleh pengawasan dan pengiriman barang dalam jarak dekat. Apakah boleh pengiriman dalam jarak dekat? Boleh-boleh saja. Ya, akan tetapi melihat daripada barangnya tersendiri. Kemudian ada fixed wings ya. Ini adalah sejenis seperti pesawat ya. Drone yang seperti hampir sama seperti dengan pesawat, akan tetapi dia tidak mempunyai awak kabin atau tidak punya pilot yang duduk di dalam drone-nya. Nah, kelebihan fixed wings memiliki kecepatan jelajah yang lebih tinggi dan waktu terbang yang lebih lama dibandingkan dengan multicopter, sehingga ideal untuk misi jarak jauh. Mereka juga efisien dalam penggunaan energi saat terbang dalam garis lurus. Nah, kekurangan fixed wings termasuk membutuhkan ruang lepas landas dan mendarat yang lebih luas, serta kurang fleksibel dalam pengambilan gambar udara dibandingkan multicopter. Kekurangan fixed wings-nya itu adalah memang dia harus membutuhkan ibarat katanya adalah landasan pacu, ya. Landasan pacu seperti pada umumnya pesawat. Aplikasi fixed wing sendiri banyak digunakan untuk survei dan pemetaan area yang luas, pengawasan perbatasan, serta pengiriman barang yang memerlukan jarak jauh. Kemudian ada VTOL. Nah, VTOL ini menggabungkan kelebihan multicopter dan juga fixed wings. Mampu lepas landas dan mendarat secara vertikal sambil menawarkan kecepatan dan efisiensi terbang seperti fixed wings. Ya. Nah, kekurangan VTOL adalah kompleksitas teknik yang lebih tinggi, biaya produksi yang lebih mahal, serta potensi masalah dalam mekanisme transisi dan mode vertikal ke horizontal. Seperti itu.
Aplikasi VTOL sendiri digunakan dalam misi pengawasan, transportasi barang juga boleh, dan aplikasi militer yang memerlukan kemampuan fleksibilitas. Mereka juga menjadi pilihan untuk layanan darurat. Oke, masuk kita kepada tahap kesimpulan. Setiap jenis drone memiliki kelebihan dan kekurangannya yang berbeda, sehingga pemilihan jenis drone harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi misi yang dilaksanakan. Nah, sedikit menambahi juga bahwasanya dari ketiga drone tadi yang lebih cocok menurut saya, pandangan saya sendiri, eh, terhadap yang namanya areal sawit, ya areal perkebunan, saya lebih condong terhadap yang namanya multicopter ya, atau multicopter dan juga VTOL. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya yang saya ketahui untuk pemetaan itu lebih sering digunakan yang namanya VTOL dan juga multicopter. Nah, untuk yang namanya yang membantu dalam hal pemupukan juga adalah jenis antara VTOL dan juga multicopter. Apakah yang namanya fixed wing bisa untuk digunakan untuk pemupukan? Bisa-bisa saja apabila dia di custom untuk bisa untuk memupuk. Tetapi yang saya temukan pada saat di lapangan atau seringnya saya temukan di daerah-daerah lainnya, itu lebih cenderung menggunakan yang namanya VTOL. Demikian. Demikian video kali ini saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.